Halo, aku Tia. Pernah nggak sih kalian ngerasa setiap kalian memulai investasi atau buka aplikasi sekuritas, kalian tutup lagi? Karena kalian mikir kayak, aduh kayaknya modal gue masih kecil deh, aduh kayaknya gue belum cocok investasi deh. Padahal lucunya ternyata generasi kita, Gen Z, itu paling banyak buka aplikasi investasi di Indonesia. Tapi ironisnya, yang benar-benar jalan investasinya itu cuma sedikit banget. Nah, di video ini aku akan bahas tentang kenapa sih Gen Z itu takut untuk mulai investasi dan gimana sih caranya biar kita nggak cuma ikutan tren, tapi beneran melek finansial. Oke, kita mulai dari data dan faktanya dulu ya, biar pembahasan kita nggak ngawang. Berdasarkan data Kustodian Central Effect Indonesia atau disingkat KSEI, per Juli 2024 kemarin, jumlah investor pasar modal di Indonesia itu sudah tembus di angka 12,7 juta orang, yang dimana 57%-nya itu ya kita, para Gen Z. Tapi nih, OJK juga bilang bahwa literasi keuangan masyarakat Indonesia itu baru di angka 49,68%, di bawah 50% bahkan. Artinya, hampir separuh warga Indonesia itu belum paham gimana caranya buat ngatur uang, bahkan apa itu investasi. Jadi, kita banyak punya akun investasi, tapi kita nggak tahu proses apa yang terjadi di dalam akun tersebut. Ibaratnya gini nih, kayak kalian langganan membership gym, ya kan? Nah, yang datang tuh cuma dompetnya aja, orangnya nggak pernah nge-gym gitu kan. Jadi kalian terdaftar sebagai member gym, tapi kalian nggak pernah benar-benar melakukan olahraga di sana. Yang sama kayak kalian download aplikasi sekuritas, tapi kalian nggak pernah menggunakannya untuk investasi. Nah, mindset yang sering salah di kita nih para Gen Z, yang pertama adalah kita selalu mikir kayak, kalau mau investasi modalnya harus besar. Kita harus punya uang mungkin 10 juta pertama, atau punya uang 5 juta pertama, baru mulai investasi. Enggak salah, tapi lebih baik kalau kalian mulai dari hal kecil dulu. Padahal kenyataannya ya teman-teman, banyak banget tuh platform ataupun aplikasi yang bisa kita gunakan dengan mulai investasi dari angka 10.000 sampai 50.000 aja. Entah itu kan mulai dari investasi emas, saham, obligasi, atau mulai dari reksadana. Tapi kenyataannya mindset bahwa gue harus kaya dulu, gue harus punya uang banyak dulu baru investasi, itu banyak banget di masyarakat. Dan mereka tuh takut buat investasi karena ngerasa uangnya belum cukup. Tapi ada juga mindsetnya yang kebalik, kayak oke, gue mau investasi biar besok gue kaya. Lu kira pinjol apa gitu kan? Padahal nih ya, investasi itu bukan jalan pintas, tapi jalan yang panjang. Kayak ibaratnya nih, misalnya kamu nanam pohon, ya kan? Nanam pohon mangga gitu di depan rumah. Nggak mungkin dong tiba-tiba besok pohonnya langsung berbuah. Paling pohonnya harus disiram dulu, dikasih pupuk dulu. Atau mungkin kalian harus ngerawat dia, mastiin sinar mataharinya cukup. Sama juga kayak investasi. Jadi kita harus tunggu sampai dia benar-benar punya daun dulu, kemudian berbuah lebat untuk kita makan. Dan yang paling bahaya nih di antara dua mindset tadi, yaitu orang yang ikutan tren atau ikutan FOMO. Misal di TikTok, kalian lagi scroll gitu, oh saham ini lagi cuan. Atau nggak mungkin influencer A bilang, oh saham ini lagi bakal naik banget nih, harganya lagi mahal, yuk gas beli. Pasti harganya akan makin mahal gitu kan. Atau nggak mungkin teman kalian gitu kan, teman kalian si Ucup gitu kan, misalnya namanya si Ucup bilang kayak, weh bro, join investasi saham ini yuk, nanti bakal dapat return segini. Tapi kalian masuk saat harganya lagi di pucuk, misalnya harga pucuknya itu 5.000. Orang lagi buang barang nih di angka 5.000, mereka jualin barang mereka. Kalian beli, ujung-ujungnya kalian nyangkut di sana dan berujung rugi. Karena harganya pasti bakal turun lama-kelamaan dan untuk naik lagi itu bakal lama banget, apalagi di pasar saham. Nah, bukan cuma kalian nyangkut rame-rame di sana, di saham tersebut, kalian juga bakal kehilangan semangat belajar. Kenapa? Karena kan akan berpikir kayak, males deh belajar investasi, takut nyangkut lagi, uang udah rugi, nggak dapat apa-apa, uang nggak jelas kemana. Padahal sebenarnya yang salah itu di kalian. Kalian nggak melakukan analisis, cuma ikutan tren ataupun FOMO. Nah, selain mindset, ternyata saat ini tuh kita hidup di era dimana semuanya itu serba cepat dan juga bahkan konsumtif. Misalnya kan, lihat aplikasi di TikTok ataupun lihat TikTok Shop, orang lagi live. Semua hal yang dijual itu kelihatan bakal bikin kalian bahagia. Contohnya, kemarin kayak launching iPhone 17 Pro Max atau iPhone 17 Pro. Kan berpikir bahwa refresh rate 120 Hz itu bakal buat kalian bahagia karena kalian upgrade iPhone 16 ke iPhone 17. Padahal sebenarnya nggak terlalu penting buat kehidupan kalian sehari-hari. Dan akhirnya uang kalian itu habis untuk hal-hal yang impulsif, nggak nyata. Dan semua itu semu kebahagiaannya. Dan akhirnya kalian baru nyesel, kenapa uang tabungan gue minus ya? Kenapa gue nggak punya tabungan? Kok gue malah beli barang-barang ini? Yang dimana barang-barang mahal yang kalian beli itu, yang kalian anggap itu bikin kalian bahagia, itu mengalami depresiasi harga.
yang dimana tiap tahun itu harganya bakal terus turun. Dan menurut survei DBS Indonesia di tahun 2024, sekitar 60% Gen Z seperti kita itu kesulitan menabung secara konsisten karena tergoda dari konsumsi digital, baik itu mungkin kita beli skincare, ataupun kita beli gadget yang terbaru, fashion, atau bahkan sekarang beli kopi, karena nggak afdol dong kalau ngerjain tugas nggak ngopi. Nah, itu pemikiran kita. Atau mungkin beli matcha gitu. Ditambah lagi jebakan pinjol. Ya, kayak udah ada jebakan Batman, ini ada jebakan singa lagi gitu. Udah era konsumtif, udah eranya maju dan cepat banget, ditambah lagi ada pinjol. Jadi pinjol ini menurut OJK itu sekitar 40%-nya itu digunakan oleh Gen Z dan juga kaum milenial muda. Jadi di satu sisi kalian pengen kaya lewat investasi, tapi di sisi lainnya juga ada era yang konsumtif di mana kalian harus ngeluarin banyak uang untuk kebutuhan impulsif kalian. Yang ujung-ujungnya tabungan kalian tuh jadi boncos dan malah minus bisa dibilang. Nah terus sekarang gimana caranya Tia? Biar gue tetap bisa beli matcha gitu kan, beli tetap americano, tapi gue masih bisa tetap investasi dan terus cash flow-nya nggak boncos. Sebenarnya ada 3 langkah sederhana yang bisa kalian lakukan. Pertama, ubah mindset kalian. Yang awalnya dari investasi bisa bikin kalian kaya, tapi coba mikir bahwa investasi ini bisa bikin kalian merdeka. Bukan soal punya banyak uang, tapi soal punya pilihan. Maksudnya gimana Tia? Jadi kedepannya itu kalian bisa bebas secara finansial. Kalian nggak perlu harus setiap hari ke kantor. Di umur kalian yang mungkin udah lansia waktu itu. Dimana kalian bisa merdeka dan bisa melakukan pilihan untuk hidup kalian mau ngapain. Nggak harus selalu tunduk akan kuasa uang. Kedua, mulai dari hal kecil tapi konsisten. Coba aja kalian mulai sisihin 10% sampai 15% dari uang jajan kalian. Walaupun kecil, kalau kalian udah kebentuk habitnya, itu bakal menjadi besar ke depannya. Ketiga, belajar terus. Kenapa? Suara gue habis. Ketiga, belajar terus. Kan bisa mulai belajar instrumen-instrumen investasi. Mungkin jangan kepatok sama reksadana ataupun emas aja. Coba kalian belajar tentang saham, apa itu mungkin kripto, gimana cara mereka berjalan, dan bagaimana arus kasnya sehingga kalian bisa dapat keuntungan. Atau kalau di saham mungkin dapat dividen. Karena banyak banget sumber-sumber gratis yang bisa kalian jadikan acuan dan pembelajaran. Contohnya saat kalian nonton video aku, ataupun mungkin kalian bisa nonton channel-channel YouTube lainnya yang bahas tentang finansial. Atau kalian juga bisa beli buku tentang finansial yang akan menunjang pengetahuan kalian. Tapi serius deh, investasi itu bukan cuma sekedar angka, tapi juga tentang mindset. Karena di masa depan, yang kaya itu bukan orang yang punya banyak uang, tapi dia yang bisa buat uang bekerja untuk dirinya. Jadi kalau kamu ngerasa belum mulai investasi karena masih nunggu momentum yang tepat, ingat momen terbaik untuk mulai investasi itu kemarin, tapi yang terbaik kedua untuk mulai investasi yaitu hari ini. Jadi saran aku mulai aja dulu dari instrumen yang kalian paham, misalnya mungkin emas digital yang paling dasar, atau kalian mulai mau belajar dikit-dikit mulai dari reksadana. Kemudian kalian cari tahu tuh reksadana kan ada banyak, ada obligasi, saham, pasar modal, dan sebagainya. Oke, segitu aja. Dan buat kalian yang tertarik dengerin aku bahas tentang hal-hal kayak gini lagi, bisa tulis di kolom komentar aku bahas apa. Dan mungkin aku bakal bahas tentang investasi, ekonomi, politik, ataupun tentang teknologi lain.